Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya Nur Azizah, kemudian ada saudari Dahlia, Muktafia, dan Sri Nurul Hidayatullah. Kali ini kami akan membahas mengenai komunitas tumbuhan, dinamika, dan analisis komunitas tumbuhan. Langsung saja kita ke materi pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Yang pertama, pengertian komunitas tumbuhan. Jadi di sini Ardana pada tahun 2015 berpendapat bahwa komunitas tumbuhan itu adalah seluruh populasi tumbuhan yang hidup bersama pada suatu daerah. Nah, jadi dalam komunitas tumbuhan terdapat kumpulan populasi-populasi yang dimana dia itu secara genetik terdiri dari individu-individu spesies tumbuhan, dan dilihat secara ekologi mereka adalah anggota yang menyusun suatu ekosistem. Lanjut ke karakteristik dari komunitas tumbuhan. Nah, jadi komunitas tumbuhan memiliki 3 karakteristik utama, yakni yang pertama kualitatif, kemudian kuantitatif, dan sintesis. Untuk kualitatif, contohnya seperti mengenai komposisi tumbuhan, bentuk hidup, fenologi, dan vitalitas. Komposisi berarti populasi-populasi apa saja yang menyusun dari komunitas tumbuhan dari suatu daerah tertentu. Kemudian bentuk hidup. Nah, bentuk hidup ini menggambarkan bagaimana tumbuhan-tumbuhan tersebut secara morfologi ataupun secara fisiologi bisa bertahan dengan lingkungannya atau bisa melakukan adaptasi. Kemudian fenologi. Nah, fenologi ini merujuk pada siklus hidup dari suatu tumbuhan. Misalnya dari mulai tumbuh, kemudian melakukan pembungaan, dan lain sebagainya. Nah, tentunya ini dipengaruhi oleh lingkungan. Selanjutnya vitalitas. Nah, vitalitas sendiri adalah di mana ini merujuk pada suatu kemampuan tumbuhan untuk tetap dapat bertahan hidup di suatu lingkungan tertentu. Nah, kemudian yang kedua yaitu kuantitatif. Kuantitatif ini meliputi frekuensi, densitas, dan densitas relatif. Nah, apa sih itu frekuensi? Jadi frekuensi adalah ini merujuk pada seberapa sering suatu spesies itu muncul dalam area tertentu dalam suatu komunitas, dalam hal ini untuk memahami distribusi mereka. Nah, lanjut untuk densitas. Nah, densitas sendiri adalah merujuk pada kepadatan tumbuhan, yang dimana ini akan memberikan gambaran mengenai seberapa banyak tumbuhan dari spesies tertentu pada daerah komunitas tertentu. Nah, selanjutnya densitas relatif. Densitas relatif sendiri yaitu menggambarkan proporsi dari suatu persentase individu dari suatu spesies dalam komunitas tertentu dengan hubungannya dengan total jumlah individu dari semua spesies dalam suatu komunitas. Jadi seberapa proporsi dari individu dalam suatu spesies pada komunitas tertentu itu, seberapa banyak dia jika dibandingkan dengan jumlah individu-individu penyusun spesies dalam suatu populasi secara keseluruhan. Kemudian ada yang disebut dengan yang ketiga, sintesis. Nah, sintesis ini yaitu suatu proses perubahan dalam komunitas yang berlangsung menuju ke arah yang berlangsung lambat, secara teratur, pasti terarah, dan dapat diramalkan. Nah, bagaimana maksudnya? Jadi sintesis ini merupakan perubahan struktur secara berurutan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya nih, ada daerah yang sebelumnya itu tidak ada kehidupan. Kemudian misalnya mencapai lingkungan berubah, lingkungannya berubah kemudian menjadi dingin. Nah,
Sehingga karena lingkungannya dingin, ini ada potensi lumut untuk tumbuh. Nah, jadi kemudian lumut yang tumbuh ini bisa mendukung untuk menyediakan faktor lingkungan kemudian agar bisa juga tumbuh tumbuhan-tumbuhan yang lain. Nah, ketika kondisi lingkungan telah mendukung, kemudian sudah ada kemungkinan lain, misalnya mulai tumbuh semak, dan bertahap misalnya sudah mulai tumbuh semak, mulai tumbuh juga misalnya pohon-pohon yang lebih tinggi gitu. Jadi dikatakan dia terarah dan dapat diramalkan, di mana ini terjadi secara teratur begitu. Oke, lanjut kita ke dinamika komunitas tumbuhan. Nah, dalam dinamika komunitas tumbuhan, yang pertama kita ketahui dulu ada yang namanya konsep suksesi. Nah, apa sih suksesi itu? Jadi, suksesi merupakan suatu perubahan komposisi jenis tumbuhan yang kumulatif serta terarah dan terjadi pada suatu wilayah tertentu. Apa maksud dari kata kumulatif dan terarah ini? Jadi kumulatif berarti ada perubahan komposisi jenis tumbuhan dalam suatu komunitas yang terjadi secara bertahap gitu. Misalnya tadi karena lingkungan dingin kemudian mulai tumbuh lumut, kemudian lumut memperbaiki kondisi lingkungan, membantu memperbaiki kondisi lingkungan misalnya, kemudian bisalah hidup tumbuhan-tumbuhan yang lain. Kemudian terarah maksudnya dia berlangsung dalam urutan tertentu untuk nantinya bisa mencapai keseimbangan atau bisa disebut dengan klimaks. Baik, ini saja penjelasan dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang dinamika komunitas tumbuhan pada konsep klimaks. Nah, komunitas air yang stabil dari era sera adalah komunitas klimaks. Jadi, konsep klimaks ini merupakan produk akhir dari proses dari suksesi, di mana suatu komunitas klimaks dapat mengatur dirinya sendiri dan dalam keseimbangan dengan habitat fisik, di mana klimatik klimaks merupakan komunitas teoritis yang dituju oleh semua suksesi dalam perkembangan pada suatu daerah, asalkan keadaan lingkungan fisik tidak begitu berpengaruh terhadap iklim lingkungan. Jadi, di mana pada Clemens berpendapat bahwa setelah terjadi gangguan, suatu ekosistem pada akhirnya akan kembali ke kumpulan spesies yang khas. Nah, selanjutnya itu tipe-tipe suksesi. Nah, pada tipe suksesi ini terbagi menjadi dua, yaitu tipe suksesi primer dan tipe suksesi sekunder. Nah, bisa kita lihat pada tipe suksesi primer. Nah, tipe suksesi primer ini kita ambil contoh misalnya pada diawali pada tumbuhnya tumbuhan pionir, biasanya berupa lumut kerak yang mampu melepuhkan batuan menjadi tanah sederhana, di mana lumut kerak yang mati akan diuraikan oleh pengurai menjadi zat anorganik, di mana zat organik ini akan memperkaya nutrien pada tanah sederhana sehingga terbentuk tanah yang lebih kompleks, di mana benih yang jatuh pada tempat tersebut akan tumbuh subur. Setelah itu akan tumbuh rumput, semak, perdu, dan pepohonan. Bersama dengan itu pula hewan mulai memasuki komunitas yang baru terbentuk. Hal ini diikuti dengan suksesi komunitas hewan secara langsung dan tidak langsung. Nah, bisa kita lihat pada gambar di mana tahap awal dari suksesi primer ini di sini diawali dengan batu yang awal mulanya ditumbuhi oleh lumut, di mana lumut ini akan tumbuh pada awal mula, di mana batu ini akan ditumbuhi lumut sehingga lama kelamaan batu ini akan diuraikan sehingga dia menyatu dengan tanah, di mana pada tanah ini dia mengandung zat anorganik, di mana setelah batu ini
setelah batu ini lapuk di mana setelah batu ini tercampur dengan tanah, benih yang jatuh atau yang tumbuh, dia akan tumbuh menjadi pepohonan yang subur, sehingga disitulah terjadi yang namanya suksesi primer. Nah, kemudian tipe suksesi yang kedua yaitu tipe suksesi sekunder, di mana tipe suksesi sekunder ini adalah suksesi yang terjadi jika suatu komunitas mendapat gangguan, tetapi hanya mengakibatkan rusaknya sebagian komunitas. Artinya di sini tipe suksesi sekunder ini dia terjadi kerusakan pada komunitas, namun hanya sebagian yang dapat dirusak sehingga dapat diperbaiki. Nah, ada beberapa contoh sukses sekunder, yaitu antara lain di mana perbaruan hutan setelah kebakaran, perbaruan tanaman setelah panen, kemudian memperbaharui hutan setelah penebangan. Nah, bisa kita lihat pada gambar contoh dari suksesi primer. Nah, di mana tahap awal dari terjadinya suksesi primer yaitu ketika terjadi kebakaran hutan, di mana setelah kebakaran maka terjadi perbaruan. Artinya di sini tanah yang tadinya mengalami kebakaran akan mengalami perbaruan, di mana benih yang jatuh kepada tanah tersebut akan tumbuh menjadi ekosistem yang subur atau telah terjadi perbaruan, sehingga terjadi lagi komunitas yang baru. Selanjutnya yaitu tahap-tahap suksesi. Nah, di mana suatu proses perubahan secara bertahap menuju suatu keseimbangan, atau di mana Clemens menyusun urutan kejadian secara rasional ke dalam 5 fase, yaitu fase nudasi, fase migrasi, fase estesis, kemudian fase reaksi, dan yang terakhir yaitu fase stabilisasi. Nah, di mana yang pertama itu fase nudasi. Nah, fase nudasi ini merupakan proses awal terjadinya pertumbuhan pada lahan terbuka atau kosong. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar tadi bahwa di mana suksesi itu terjadi pada lahan yang kosong. Itu termasuk di mana tahap awalnya itu disebut dengan fase nudasi. Kemudian terdapat lagi fase migrasi. Nah, fase migrasi ini merupakan proses hadirnya biji-biji tumbuhan, spora, dan lain-lainnya. Nah, seperti tadi yang terdapat di gambar bahwa setelah tanah tersebut kosong atau terbuka, maka hadirlah biji-biji, bisa itu dari burung yang menjatuhkan biji tersebut atau angin yang menerbangkan biji tersebut. Itu dikategorikan sebagai fase migrasi. Kemudian yang ketiga itu fase estesis, di mana dia itu merupakan proses kemantapan pertumbuhan biji-biji tersebut. Jadi fase ini fase proses pertumbuhan biji tersebut. Kemudian fase reaksi. Nah, fase reaksi ini merupakan proses persaingan atau kompetisi antara jenis tumbuhan yang telah ada atau hidup dan pengaruhnya terhadap habitat setempat. Jadi, fase reaksi ini bagaimana respon atau reaksi suatu tumbuhan agar dapat bertahan hidup atau hidup di lingkungan tersebut. Kemudian fase stabilisasi. Nah, fase stabilisasi ini merupakan proses manakala populasi jenis tumbuhan menjadi titik akhir kondisi yang seimbang, di mana di dalam keseimbangan kondisi habitat lokal maupun regional. Jadi itulah tadi fase-fase, ada beberapa tahap dari tahap suksesi. Baik, langsung saja kita masuk ke analisis komunitas tumbuhan. Nah, menurut Suwere Negara dan Indrawan pada tahun 1978 dalam modul analisis vegetasi mengatakan bahwa vegetasi itu yaitu kumpulan dari beberapa jenis-jenis tumbuhan yang tumbuh bersama-sama pada suatu tempat, di mana antara individu-individu penyusunannya terdapat interaksi yang sangat erat. Nah, baik di antara tumbuh-tumbuhan atau antar hewan yang hidup dalam lingkungan tersebut. Nah, perlu diketahui bahwa analisis komunitas tumbuhan merupakan
suatu cara mempelajari susunan atau komposisi dan bentuk atau struktur vegetasi. Nah, selanjutnya penelitian tentang analisis keanekaragaman jenis tumbuhan di bawah hutan lindung Jompi dalam artikel ilmiah EcoGreen menyebutkan bahwa variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah variabel komposisi dalam dua bagian, yaitu variabel jenis dan variabel tingkat keanekaragaman. Nah, di mana meliputi densitas, frekuensi, indeks nilai yang penting dan variabel indeks keanekaragaman. Nah, identitas sendiri di sini adalah jumlah individu per unit luas atau per unit volume. Nah, adapun analisis komunitas tumbuhan, yang pertama itu parameter kualitatif, di antaranya fisiognomi, fenologi, periodisitas, stratifikasi, kelimpahan, penyebaran, daya hidup, bentuk pertumbuhan. Nah, yang kedua parameter kuantitatif, di antaranya densitas, frekuensi, luas penutupan, indeks nilai penting, summit dominance ratio, indeks dominansi, indeks keanekaragaman, indeks kesamaan, homogenitas suatu komunitas. Yang ketiga, metode analisis komunitas tumbuhan, di antaranya metode petak, metode jalur, metode garis petak, metode kombinasi, dan metode kuadran. Nah, adapun parameter kualitatif, yang pertama fisiognomi. Nah, fisiognomi ini merupakan penampakan luar dari suatu komunitas tumbuhan yang dapat deskripsikan berdasarkan kepada penampakan spesies tumbuhan dominan, penampakan tinggi tumbuhan, dan warna tumbuhan yang tampak oleh mata. Nah, yang kedua fenologi. Fenologi ini merupakan perwujudan spesies pada setiap tingkat dan siklus hidupnya. Nah, yang ketiga stratifikasi. Stratifikasi ini merupakan distribusi tumbuhan dalam ruangan vertikal. Yang keempat, kelimpahan. Kelimpahan ini merupakan parameter kualitatif yang mencerminkan distribusi relatif spesies organisme dan komunitas. Kelimpahan dikelompokkan menjadi sangat jarang, jarang, sering, banyak, atau berlimpah, dan sangat banyak atau sangat berlimpah. Nah, yang kelima, penyebaran. Penyebaran adalah parameter kualitatif yang menggambarkan keberadaan spesies organisme pada ruang secara horizontal, di antaranya seragam, berkelompok, dan random. Nah, yang keenam, daya hidup atau vitalitas. Nah, daya hidup atau vitalitas ini merupakan tingkat keberhasilan tumbuhan untuk hidup, tumbuh normal, serta kemampuan untuk bereproduksi. Nah, yang ketujuh, bentuk pertumbuhan. Adalah penggolongan tumbuhan menurut bentuk pertumbuhan, habitat, atau menurut karakteristik lainnya, misalnya pohon, semak, perdu, dan liana. Nah, selanjutnya yaitu parameter kuantitatif. Nah, yang pertama densitas. Nah, densitas ini merupakan jumlah individu per satuan luas atau per unit volume. Nah, dapat kita lihat ini adalah rumus dari densitas. Yang kedua, frekuensi, di mana frekuensi ini digunakan untuk menyatakan proporsi antara jumlah sampel yang berisi suatu spesies tertentu terhadap jumlah total sampel. Nah, ini adalah rumus dari frekuensi. Nah, yang ketiga, dominansi. Dominansi ini menyatakan suatu jenis tumbuhan utama yang mempengaruhi dan melaksanakan kontrol terhadap komunitas dengan cara banyaknya jumlah jenis, besarnya ukuran, maupun pertumbuhan yang dominan. Adapun rumus dari dominansi. Yang keempat, indeks nilai penting. Nah, atau disebut dengan INP, merupakan indeks kepentingan yang menggambarkan pentingnya peranan suatu vegetasi dalam ekosistemnya. Ini adalah rumus dari INP. Rumusnya yaitu INP sama dengan KR tambah FR tambah DR. Nah, di mana KR ini adalah kerapatan relatif, FR ini adalah frekuensi relatif, dan DR dominansi relatif. Nah, berikutnya perbandingan nilai penting atau merupakan parameter yang identik dengan indeks nilai penting. Oleh karena itu,
juga dipakai untuk menentukan nilai dominansi spesies dalam suatu komunitas tumbuhan. Nah, dapat kita lihat ini merupakan rumus dari perbandingan nilai penting. Yang keenam, keanekaragaman spesies. Ini merupakan ciri tingkatan komunitas berdasarkan organisasi biologinya. Keanekaragaman spesies ini dapat digunakan untuk menyatakan struktur komunitas. Ini merupakan rumus dari keanekaragaman spesies. Selanjutnya, metode analisis komunitas tumbuhan. Yang pertama, metode petak. Nah, metode petak ini terdiri lagi menjadi dua, metode petak tunggal dan metode petak ganda. Nah, metode petak tunggal ini hanya dibuat satu petak contoh dengan ukuran tertentu yang mewakili suatu tegakan hutan atau suatu komunitas tumbuhan. Nah, yang kedua, metode petak ganda. Metode ini merupakan pengambilan contoh vegetasinya dilakukan dengan menggunakan banyak peta contoh yang letaknya tersebar merata pada area yang dipelajari, dan peletakan peta contoh sebaiknya secara sistematik. Nah, yang kedua, metode jalur atau transek. Nah, metode ini dapat diterapkan dengan tepat untuk menganalisis vegetasi suatu wilayah yang luas dan keadaan komunitasnya belum diketahui keadaannya, dan pada lokasi penelitian yang bervariasi, ketinggian, keadaan tanah, dan topografinya. Nah, yang ketiga, metode jalur berpetak. Metode ini merupakan modifikasi dari metode jalur dan metode petak ganda. Bila dibandingkan dengan metode jalur atau transek, terlihat bahwa pada metode garis petak ini adalah lompatan-lompatan dan dapat satu petak atau lebih dalam jalur yang dibuat. Nah, yang terakhir itu metode kuadran. Nah, metode ini sama dengan metode jalur atau transek, diterapkan untuk melakukan penelitian, pengumpulan data vegetasi yang memiliki tingkat struktur berbeda dari zona depan sampai belakang. Nah, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.